们一定要样子像菩萨，心灵像菩萨，语言像菩萨，在人间就是个菩萨，以后才能到菩萨的境界啊！否则你怎么到菩萨的境界去啊？你在人间都不像菩萨，你怎么样到菩萨的地方去生存啊？最后也是大家跟师父这么有缘分，以后如果你们不管发生什么事情，师父肉身不一定能来，但是你们真的有什么事情的话，先求观世音菩萨。如果观世音菩萨不来，那么有一个穿西装的人到你们梦里来，那么你们也会得救的。Nama saya Mary, saya diberi kesempatan untuk menceritakan kembali kesaksian saya, di mana saya mengalami hebatnya kekuatan parita itu. Ya, tahun 2022 saya mengalami masalah penglihatan pada bola mata saya yang sebelah kiri. Jadi saya lihat orang miring-miring, lihat tulisan miring-miring. Nah, waktu itu saya udah berobat ke banyak dokter. Hampir setiap orang yang saya ketemu, pasti saya selalu bertanya pada mereka, kena dokter mata yang baik nggak, yang pintar nggak? Nah, saya cari yang hebatnya ya, saya pikir kalau saya nggak baca parita, saya udah stres kali ya. Saya tenang aja, saya cari bikin PS yang bangsa, cari saya baca parita. Sambil saya tiap malam memohon kepada Pusa Mama. Saya bilang ke Pusa Mama, tolong bantu saya. Ya, saya hidup sendiri dengan 2 anak saya. Tolong bantu saya, kirimkanlah orang-orang baik untuk menjaga saya, kirimkanlah dokter yang baik untuk menyembuhkan mata saya. Jadi ada satu hari, pada saat saya baca parita itu nggak salah jam 9. Saya memohon ke Pusa Mama itu jam 9. Pada saat saya bicara seperti itu, 15 menit kemudian, tiba-tiba rumah saya ada segerombol teman ya datang. Yang saya maaf ya malam-malam datang ke rumah Susio karena kita nggak bisa tidur. Jadi memang pada pagi itu saya ada kirim yang teh ke salah satu tempat di mana Susio ini memelihara anak-anak yang tidak mampu. Saya bikin yang teh buat mereka. Terus saya karena kebiasaan saya, siapapun yang saya ketemu, saya selalu bilang, kena dokter mata nggak? Ternyata pada saat saya ketemu itu ada salah satu AI, dia pernah mengalami kebutaan di salah satu bola matanya. Dia nggak bisa tidur. Jadinya dia jam 9.15 dia ke rumah saya. Saya doa ke Pusa Mama itu jam 9. Tiba-tiba dia bilang, ya Cie, maaf ya, kita malam-malam datang ke rumah yang Cie. Kita nggak bisa tidur, saya ingat masalah yang Cie. Makanya kita datang ke rumah yang Cie hari ini. Saya mau tahu kronologi ceritanya gimana, matanya gimana. Akhirnya pada saat datang itu saya diam gitu. Kenapa saya diam? Saya shock. Saya baru mohon Pusa Mama, tolong kirimkanlah orang-orang baik untuk menjaga saya, membimbing saya harus gimana. 15 menit Pusa Mama kirim orang yang baik, temenin saya. Ini namanya Ali Acu ya. Dia langsung bilang, Cie, punya bahaya. Omen Penny. Saya kebetulan ada pengalaman di bola mata saya sebelah kiri sudah buta. Saya kenal banyak dokter-dokter di Jakarta. Saya diam sama ini hal-hal sih. Saya cuma bilang, ini benar nggak ya, mimpi nggak ya saya ya, gitu. Malamnya saya ada doa ya ke Pusa Mama, kirimkanlah orang-orang baik untuk menjaga saya dan anak-anak. Tiba-tiba besok pagi ada salah satu teman almarhum mama saya yang sudah lama saya nggak ketemu dia telepon saya. Jan, apa kabar? Saya bilang, baik Ali kan tinggal di Jakarta loh, namanya Ali Tana ya. Kamu baik-baik nggak? Saya nggak tahu gimana, saya selama ini saya nggak pernah bilang saya sakit, saya tidak baik, tidak pernah. Tiba-tiba saya sama Ali ini, saya bilang, Ali, saya lagi tidak baik, mata saya sakit. Saya tidak jelas melihat orang gitu, semuanya miring-miring gitu. Oh ya udah, anak-anak siapa yang jaga? Nggak ada. Komjen aja ada mbak satu. Ya udah yang Cie, nanti saya tinggal di rumah kamu ya. Saya jagain kamu sampai sembuh. Dilihat satu seseorang pusat benar-benar jawab doa saya. Nah setelah itu pada satu hari malamnya saya ada mimpi ke Pusa Mama ya. Pusa Mama ada mimpi saya satu huruf, yaitu huruf T. Nah saya nggak ngerti maksud huruf T ini siapa gitu, apa? Ternyata huruf T. Nah Yesus yang lain yang bawa saya berobat ini, tiba-tiba
gitu. Tiba-tiba pada saat saya lihat ini, saya foto video call, saya lihat ada tulisan Dokter Eviosa. Saya kaget itu. Huruf dokter ini. Jadi saya langsung ingat, apakah ini yang bisa kirim dokter ini yang buat ngobatin mata saya? Ya, sesuai. Nah itu saya masih doa aja. Saya bilang, Tuhan, dokter ini, huruf yang pusat yang mimpi ke saya adalah dokter ini, Eviosa. Mohon pusat gunakan tangan dia untuk sembuhkan saya. Akhirnya dokternya saya ketemu, dokternya baik sekali, terus kasih tahu bahwa saya mengalami pelebatan bola mata atau bola mata saya copot 70%. Jadi bola mata saya udah dijatuh, makanya saya tidak bisa melihat orang dengan tegak. Semuanya miring-miring gitu. Saya operasi dengan singkat, saya tengkurap waktu itu, tengkurap selama secara kedokteran itu 3 bulan. Jadi saya harus tengkurap. Nah ini mata saya ini setelah saya tengkurap, mata saya setelah operasi ini bengkaknya seperti ini. Sakitnya minta ampun. Kalau saya nggak yakin pusat, saya nggak sehari-hari saya rajin baca parita, ini bisa stres nih. Hentong, sakitnya minta ampun, dan dokter tidak kasih saya obat bius atau obat penahan sakit, nggak ada. Cuma kasih obat tetes. Jadi mata saya benar-benar bengkaknya minta ampun. Ini sebelah mata saya itu kayak 1000 kilo. 2 minggu kemudian saya mimpi Sugukong. Tahu ya Sugukong ya? Kalau kita panggil secara itunya Cicentasen pusat ya. Jadi saya mimpi Sugukong di bawah kaki gunung Tengkurap. Jadi waktu itu dalam mimpi itu saya ada suara wanita yang sangat lembut. Dia bilang gini ke saya, ini karena Sugukong lihai mah, Sugukong hebat kan? Dia mau berubah apa aja bisa. Tapi kenapa Sugukong harus tengkurap di bawah kaki gunung 500 tahun? Itu yang mah, kamu nggak mau berubah. Oh mimpi gitu aja. Habis itu saya bangun seperti biasa, dan kondisi tengkurap pun saya selalu lihat video. Kita kan di grup ada videonya Sefu ya, jadi saya tiap hari lihat videonya Sefu. Pada itu Sefu bilang gini di dalam video itu ya, kita harus minta maaf ke Pusama. Omongnya santai, Sefu bilang gitu. Saya waktu itu pun masih belum ngerti maksud mimpi ini dengan video Sefu. Setelah itu saya setelah sarapan, saya biasanya gosok gigi, habis itu saya baca parita ya. Baca parita pun kondisi saya seperti gini ya. Jadi pada saat baca halaman 21, seperti biasa kan kita bilang ya, kan 6 wata sutape jubujunan kontalikan kosoi busa mohon terimalah pertobatan saya. Ada ya sesungguhnya kita bilang itu. Pada saat saya mengucapkan kalimat itu, saya nangis, saya jadi mengerti mimpi itu dengan videonya Sefu, dengan kalimat di foto Sandion itu parita itu. Jadi saya langsung nangis, saya bilang, Pusat mau minta maaf sungguh-sungguh. Mungkin saya ada salah ucapan saya, pikiran saya, perbuatan saya ketika saya muda. Mau minta maaf Pusat, mohon Pusat, terimalah santuin saya yang sungguh-sungguh ini. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi. Ya, karena gini loh, sadar nggak sadar, ketika kita muda, sehat, ya maaf ya, waktu itu jabatan saya bagus ya, dan posisi bagus, gaji bagus, itu kita sadar nggak sadar, kita mungkin ucapan kita, mulut kita, pikiran kita, perbuatan kita, itu ada melukai hati orang. Ya, mungkin maaf ghosting orang, ngomongin orang, itu kan kita juga udah berbuat tidak baik. Jadi pada saat itu saya minta ke Pusat, mohon maafkan saya Pusat. Terimalah cantik saya yang sungguh-sungguh ini. Saya berjanji, ya di saat itu saya belum ikrar ya, saya cuma ngomong Pusat, saya berjanji tidak akan mengulanginya. Nah pada saat itu saya baca di Vota Canduan, terus saya nangis terus. Ya di Vota Canduan, saya nangis, tapi saya nggak tahu saya salah apa ya, intinya gitu ya. Dan saya nggak tahu juga kenapa saya nangis. Tapi pada saat itu saya kedengaran di telinga saya, itu yang mah, kamu nggak mau berubah ya? Saya jadi mengerti arti dari kata canggih ini yang sosialnya. Setelah itu saya jalanin, saya tengkurap selama 6 bulan. Dokter saya yang Eviosa aja tuh bingung ya.
Dia bingung, dia bilang, nah pada saat saya tengkurap itu saya tuh kerjanya baca karita, bikin syafangse. Mungkin kalau tidak sakit, saya sehari 3 lembar. Jadi pada saat saya sakit, nggak ada kegiatan, saya baca karita ketiduran, bangun, baca lagi ketiduran. Waktu itu dokter nggak kasih saya obat penahan sakit atau obat tidur. Ini benar-benar sakit, saya tahunya baca karita berharap bisa tidur. Baca karita berharap bisa tidur. Akibatnya saya bikin PR itu waktu itu pada saat sakit itu 6 sampai 8 lembar syafangse saya. Ya, setelah 6 bulan, pertama kali saya diizinkan boleh kepala berdiri. Saya ke Kuanintang Sunter. Saya bilang ke pusat, karena pusat mama sudah kirimkan semuanya yang saya butuhkan, sudah berikan semua yang saya butuhkan. Pusat mama, saya jadi mengerti arti kata pertobatan itu. Saya berjanji bersama Mama, saya akan menggunakan kesaksian saya, kejadian saya untuk menceritakan kepada teman-teman atau orang-orang bahwa kekuatan parita itu benar-benar ada. Saya akan menjelaskan kepada mereka tentang kalimat di halaman 21 itu, di Acan juga. Gimana tahu nggak, itu halaman 21 itu kita memohon 88 mau disawal sesuatu. Jadi usahakan pada saat baca itu kita benar-benar memohon sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang cinta kasih, kita memohon. Percaya saya, pasti semuanya terkabul. Secara sefu selalu bilang, ya jangan menunda waktu lagi, ya jangan menunggu sampai kita tua baru baca parita, menunggu sampai ada masalah baru baca parita. Jangan sesungguhnya. Nah, di sini dari kesaksian ini lebih lengkapnya memang ada di YouTube ya. Selain itu, saya juga memberitahukan kepada teman-teman rajin-rajinlah baca parita. Ya, nanti sadar nggak sadar, kita itu seperti dipauyu sama pusat. Kita itu dilindungi ya sesungguhnya. Kita percaya nggak percaya, nanti tiba-tiba kita belum melakukan sesuatu, kayak pusat udah pauyu kita, udah jaga kita. Kuyong cira atau kasih halangan lah, itu benar-benar ada. Ya, tahun kemudian saya dimimpi pusat lagi. Pusat suruh, ni sui jiao ini. Pusat suruh saya gitu lagi. Bayangin ya, 6 bulan di tengkurap, pusat mimpi saya lagi. Pusat bilang ke saya, ni ke mau sui jiao ini. Pada saat itu saya bilang ke pusat, wah mimpi seperti ini tadi malam. Ada panggilan untuk saya sui jiao ini. Bagaimana saya tidur ini? Ya, mau urus anak, mau caucien, mau apa-apa, mau belanja, apa-apa ya. Pusat, haulah, tinghuan. Ya, saya nurut panggilan pusat. Saya akan switch ini. Tapi pusat, pauyu, jaga saya, ya, dan kondisi ini penuhi kebutuhan saya dan anak-anak. Sesiaman, percaya nggak percaya. Ini itu bukan waktu singkat ya, tidur. Dan setahun itu, pusat itu kirim orang-orang baik loh sesungguhnya ke saya. Teman saya tiba-tiba setelah mimpi ya, 1 minggu kemudian, teman saya mimpi nelfon saya. Mary, saya dengar kamu kena musibah mata. Oh iya, saya bilang. Baik-baik dah, udah baik, udah bisa kepalanya, udah bisa tengkurap, tapi nggak bisa bawa mobil dulu saya bilang. Oke lah, nggak bisa bantu apa-apa. Tiap minggu saya kirimin. Ada waktu, saya kirimin makanan bahan pokok kamu untuk kamu dan anak-anak kamu makan dan keluarga kamu di sana pusat. Jadi dia kirim makanan, daging, sayur-sayuran, sembako itu ya. Dalam setahun itu pusat benar-benar jaga saya gitu. Ya sesungguhnya. Terus kalau saya tidur kan, ceritanya saya udah tidur kan dari 2024. Saya udah tidur setahun lebih. Dan saya tidak mengerti kenapa pusat suruh switch ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian saya ketemu teman saya yang suaminya mengalami musibah seperti saya, retinanya lepas. Ya, namanya Sesyung Ferris. Dia tiba-tiba manggil saya di mall. Nah, saya kalau ke mall itu saya banyak duduk, jadi anak saya yang gerak gitu. Jadi dia bilang ketemu anak saya di WC, terus dia bilang, Mama mana? Mama duduk di kafe. Oke, kasih Ii ketemu Mama ya. Ini saya nggak pernah ketemu, cuma dulu saya pernah nanya dia dokter mata karena suaminya mengalami musibah kayak saya. Nah setelah itu saya ketemu suaminya dan Sesyung Ferisnya. Dia bilang, yang Cie, saya Feris, ini suami saya. Jadi saya bilang dia,
bagaimana kondisi mata suami kamu setelah operasi? Itu suaminya operasi tiga set loh, 3 kali. Jadi operasi ini hitungnya per set, 3 set. Jadi operasi pertama di lem, setelah 4 bulan lemnya diangkat. Jadi dua kali operasi. Jadi hitungnya 1 set. Jadi suaminya itu operasi 3 set. Jadi saya bilang, gimana setelah operasi 3 set? Buta. Jadi memang mau lihat matanya jadi putih. Jadi dia dengan 1 mata itu. Pada saat saya dengar dia buta itu, saya nangis loh, saya sedih. Saya jadi ingat apa? Pusat Solo Sosial ini itu untuk apa sebenarnya? Untuk pemulihan bola mata saya. Karena bola matanya kan lepas nih, lepas ke belakang, dioperasi di lem di depan. Jadi berharap ini saraf-saraf kecil ini tumbuh. Ya. Jadi pusat Solo Sosial ini, saya benar-benar Sosial ini, setelah itu saya jadi mengerti mengapa pusat Solo Sosial ini. Akhirnya saya penasaran, saya nanya suami teman saya, kamu pemulihan berapa lama? Oh gitu ya. Enggak, habis operasi tengkurap, habis itu saya udah aktivitas. Oh waktu itu loh kelihatan banget pusat, kan kelihatan jadinya mata saya yang di sebelah kiri ini tidak mengalami kebutaan, tapi masih bisa melihat walaupun belum begitu perfect ya. Jadi akhirnya saya konsultasi, jadi pengobatan saya itu tiap bulan harus ketemu retina ya. Saya konsultasi, saya bertanya tentang dokternya, dokter apa benar habis. Kalau kita operasi itu di Indonesia, dokter itu kan nggak pernah bilang, oh kamu nggak boleh ini kan, cuma bilang nanti makan obat ya, nanti kontrol lagi ya. Nah, saya nanya ke dokternya, dokter apa benar? Setelah operasi retina itu kita benar-benar harus tidur, maksudnya kita harus istirahat total. Iya. Jadi mau jadi pikir, wah kanan ya pusat bimbing saya loh, pawiwo. Jadinya sih saya udah 2 tahun, mata saya masih dalam tahap gitu. Itu sesuai. Ya, sisi kanan. Mau banyak-banyak talita, memang itu benar. Dulunya saya kan pertama kali saya belajar dari YouTube, saya nggak tahu apa-apa. Saya lihat YouTube, aduh, master ini lihai benar ya. Tetapi itu tutor-tutornya, jadi saya belajar terus dari tutor master. Pertamanya memang saya ada sakit di sini ya. Urat saya kayaknya kalau hari begini ya, bunyi kayak urat gitu di sini. Kalau bunyinya sakit benar-benar. Nah, sudah ada saya belajar Parita, saya terus berdoa Parita. Bapaknya adalah bulan yang sembuh. Kalau enggak saya pikir, aduh dalam ini gimana, saya kasih tahu adik saya bisa operasi ini otak gimana kalau mau itu dioperasi ya. Saya takut kalau pasar jalan-jalan saya itu, aduh di sini sakit benar, bisa bunyi kayaknya uratnya begini. Mungkin orang nggak pernah merasakan kan di sini. Waduh, saya doa terus Parita. Tahu sekarang sembuh dia setelah 8 bulan.